Ya, selamat bergabung buat semuanya aja yang pagi hari ini mungkin masih ada dalam perjalanan mau menuju kemana gitu ya, mau kemana atau kemana gitu, kemana-kemana Ningrum. Nah, buat Anda yang mungkin mau tanya-tanya, karena di sini ada saber hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Jadi pertanyaan Anda akan kita jawab. Dan tanyakan melalui WhatsApp di 081 575 800 949. Hanya satu nomor ya di hari ini. 081 575 800 949. Diulangin lagi 081 575 800 949. Oke. Jadi itu nomor yang kita gunakan. 081 575 800 949. Yang mau kirimkan pertanyaan boleh. Sudah ada kirimkan pertanyaan? Ada dong. Dan yang mungkin masih nyasar ke nomor yang lama, Yang lama ya dipindah ya ke ya nomor ini ya. dipindah ya 081 575 849. 849. Oke, sudah Oke, terhubung melalui sudah aplikasi terhubung Zoom melalui bersama aplikasi dengan Zoom saya. bersama Ada Ibu Evangelis Elizabeth Bu Philip. Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Apa kabar, Ibu? Apa kabar, Ibu? Kabarnya dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus kita keren. Wih, keren Wih, dong. keren dong. Ibu di Semarang kah? Ibu di Semarang kah? Ya, Ningrum. Oke, hari Rabu Oke, itu hari kalau di Rabu itu Semarang. kalau di Semarang. Biar bisa Biar biar bisa bisa, nemenin biar Gus bisa Cawali nemenin untuk Gus Cawali ngobrol. untuk ngobrol. Iya, puji Tuhan. Gitu, Han. Nah, Gitu, nomornya Pak. satu aja ya Satu hari aja ini ya hari mengingatkan ini pendengar mengingatkan hanya pendengar di hanya di 081 081 575 575 800 800 949. Yang satu soalnya Yang nomornya satu lagi nggak sama bisa nomornya lagi nggak dipakai. bisa dipakai. Oke, Kenapa? Oke. em, ya Ya, karena itu. itu. Oke. Nggak apa-apa, satu nomor Gak juga apa-apa, bisa satu ya. nomor juga bisa ya. Oke, ini ada Oke, pertanyaan ini dari yang pertanyaan sudah masuk. yang sudah masuk. Shalom pagi Bu Eli Shalom pagi Bu dan Eli Kak dan Niki. Kak Niko. Minta tolong Pagi. Minta dijelasin tolong dijelasin Yesaya Yesaya 59 50 ayat 7 dan ayat 8. 2. Yesaya 59. Itu judulnya tentang apa? Pengampunan. Sebentar. Dosa adalah Dosa penghambat adalah keselamatan. keselamatan. Ya. 59 ayat 7 dan 8. Mereka segera Mereka melakukan segera kejahatan melakukan dan kejahatan bersegera dan hendak bersegera menumpahkan hendak darah menumpahkan orang yang darah tidak orang yang bersalah. tidak bersalah. Rancangan mereka adalah Rancangan mereka rancangan adalah kelaluan, dan kemana saja mereka kemana saja pergi, mereka meninggalkan mereka kebinasaan meninggalkan dan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal mereka jalan tidak mengenal damai, jalan dan dalam damai jejak dan mereka dalam tidak ada mereka keadilan. tidak ada keadilan. Mereka mengambil Mereka jalan-jalan mengambil yang bengkok, jalan-jalan dan setiap orang yang dan berjalan di setiap situ orang yang tidak berjalan di situ mengenal tidak damai. dapat. Itu aja, Bu. Ini yang mau dijelasin bagian Halo? apa ya? Halo, Bu. Iya, halo Bu. Ya. Mungkin Ningrum kembali bertanya kepada yang tadi kirimkan WhatsApp. Ini maksudnya yang mau Iya. Ini ditanyakan maksudnya yang apa ya? ditanyakan apa ya? Betul. Karena ini memang Karena ini memang apa ini buat siapa ini atau buat gimana? siapa Kalau atau gimana Yesaya waktu kalau itu memang buat saya waktu bangsa itu memang Israel ya, buat Bu. bangsa Israel ya Bu. Iya. Tapi kalau ini yang Ya mau karena perbuatan mereka itu yang membuat Tuhan tidak menolong toh sebetulnya karena dosa itu penghalang ya. untuk Tuhan berkarya gitu loh. Nah kalau kelakuan mereka seperti itu, kejahatan yang mereka lakukan itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya
Eh, Kalau misalnya mau ditanyakan itu yang bagian apanya yang kan itu yang ditanyakan dari ayat ini? apanya yang Karena memang itu ditanyakan dari kalau ini Yesaya karena memang itu kalau Yesaya yang Yesaya tulis itu adalah yang Yesaya tulis gambaran itu bagaimana adalah gambaran kejahatan bagaimana dari bangsa kejahatan Israel pada dari waktu bangsa itu. Israel Gitu. pada waktu itu. Nah, yang mau Gitu. ditanyain bagian apanya? Nah, yang mau ditanyain bagian apa? Oke, sambil nunggu Oke, jawabannya, sambil tunggu kita ke jawabannya, kita ke pertanyaan yang lain ya. pertanyaan yang lain ya. Karena ini nggak bisa Karena dijelasin ini kalau nggak bisa tidak ada dijelasin kalau tidak pertanyaan ada yang pertanyaan apa apa spesifik yang mau spesifik ditanyain yang apanya. mau ditanyain apanya. Oke, sambil ditunggu, Oke, ini sambil pertanyaan ditunggu, ini spesifiknya seperti pertanyaan apa? spesifiknya Yesaya seperti apa? 59 ayat Yesaya 7 dan 59 8 ayat ini. Ini 7 dan memang 8 ini. kejahatan Ini yang memang dibuat kejahatan yang gitu ya. dibuat. Gitu Tapi ya. Nah, mau tanya bagian tapi apanya? mau tanya bagian apanya? Oke, Oke, yang mau kirimkan WhatsApp yang ya, mau saya kirimkan ulangin hanya WhatsApp ya, satu nomor. ulangin hanya satu Karena nomor. suka banyak yang Sekarang nyasar suka di nomor banyak yang yang lama. nyasar di nomor yang lama. 081 0815794949. 849. Selamat pagi Bu Selamat Elis, mau pagi nanya Bu Elis, mau bagaimana nanya cara bagaimana mengatasi cara kekhawatiran? mengatasi kekhawatiran? Bagaimana agar Bagaimana damai sejahtera agar selalu ada dalam sejahtera hidup selalu kita? ada dalam hidup? 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh. Mengatasi kekhawatiran itu bagaimana? 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 1 yang Petrus 5 ayat yang serahkanlah segala serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang sebab memelihara Ia kamu. yang memelihara kamu. Mengatasi kekhawatiran, caranya gimana? Menyerah. Hmm. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Itu caranya. Hmm. Kepada Dia yang pelihara hidup kita. Ya, caranya begitu. Langkah yang kedua, setelah menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, langkah kedua, Filipi 4 ayat 6. Hmm. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, tadi jangan khawatir tentang apapun juga itu kan dengan cara menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia yang pelihara hidup kita. Ya, terus Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam dalam doa doa, dan permohonan permohonan ucapan syukur. dengan Ucapan syukur. Ya, jadi kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang pelihara kita. Dan sekarang nyatakan, yang kedua, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Ada banyak orang bisa menyatakan keinginannya, ada banyak orang bisa berdoa, tapi kuncinya dan mengucap syukur. Orang kalau percaya doa dan permintaannya itu sampai ke Tuhan, dia akan bisa mengucap syukur. Ya. Nangkep? Akibatnya ayat yang ketujuh akan terjadi. Filipi 4 ayat 7 baru terjadi ketika Anda bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang pelihara hidup kita, menyatakan keinginan kita kepada Bapa di dalam doa, permohonan, dan mengucap syukur, maka ayat 7 akan terjadi. Lanjut, Neng Rom. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus ketika kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang pelihara hidup kita dan menyatakan keinginan kita kepada Bapa dalam doa permohonan dengan mengucap syukur. Ya, maka damai sejahtera itu akan pelihara hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Ya, jadi bagaimana mengatasi kekhawatiran? Ya tadi udah dikasih langkah-langkahnya. Lalu bagaimana agar damai sejahtera selalu ada dalam hidup kita? Yaitu tadi Filipi 4 ayat 6 dan 7. Gitu ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Itu spesial. Spesial buat kita bisa mengatasi kekhawatiran. Ucapan syukur. Keren kan? Iya. Oke, yang tadi tanya sudah ada belum? Belum. Yesaya 59 tadi ayat 7 dan 8 ada yang baca. Ya, oke. Silakan yang mau nanya, monggo 081 575 80949. 575 80949. Ini Bu, kalau ngomongin tentang kekhawatiran, damai sejahtera, itu kan apa ya, sesuatu hal yang sering banget ditanyain. Kita kalau ada di hari Rabu gitu ya, orang, aduh kok saya apa namanya khawatir gitu ya. Terus, oh, aduh kok saya hatinya gelisah gitu. Ini apakah memang akan selalu apa ya? Orang akan selalu menghadapi hal ini setiap waktu atau gimana sih, Bu? Iya, akan ada banyak orang itu menghadapi banyak kekhawatiran. Apalagi dengan sekarang munculnya medsos yang rame ya. Beritanya terus. Itu orang yang suka pegangan HP terus. Itu kalau enggak pegangan firman bisa stres nih Rum. Dengan mendengar kabar yang kayak begini. Sebetulnya peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini ya sebetulnya hal-hal yang dulu-dulu juga sudah pernah terjadi dan sudah terjadi kan. Cuman dulu tidak seheboh sekarang. Karena dulu berita itu kita hanya dengarkan lewat radio dan TV. Iya. Nah sekarang masalahnya HP ini online 24 jam. Betul. Bisa menimbulkan kekhawatiran yang terus-menerus karena beritanya ini tiada henti. Ya. Maka kalau di Cina sudah mulai dibatasin anak-anak, dibatasin pemakaian handphone tuh nggak boleh terus-terusan. Karena wah apa yang dulu kita nggak pernah ngerti sekarang dengan cepat apa yang terjadi di seluruh dunia itu kita bisa ngerti loh Ningrum. Ya betul. Betul. Dulu di negara kita sendiri aja kalau nggak nonton TV aja terjadi apa ya bencana atau berita apa kita nggak secepat sekarang dengernya. Jadi sekarang itu kalau kita nih nggak pegangan firman ini benar-benar bisa menggoncang iman kita loh Ningrum. Iya, ya, ya. Ini kayak yang memang terus menerus. Ya toh? Ya, betul. Memang terus menerus. Iya. Iya. Dulu kegiatan apapun nggak diekspos. Sekarang semua orang kegiatan apapun, kejadian apapun, di mana terus orang dengan berkata negatif, komentar negatif itu terus bertubi-tubi loh. Datangnya bertubi-tubi. Coba kita pegang HP, main TikTok gitu loh. Coba perhatiin berapa persen yang positif dan berapa persen yang negatif. Banyak negatifnya, Ningrum. Oh. Berita yang positif itu cuma sedikit. Ya.
Eh, Ini pentingnya ini pentingnya apa ya? Kita apa tuh ya? Kita punya tuh punya filter gitu ya, Bu. filter gitu ya, Filter Bu. untuk Filter memasukkan untuk apa yang di kita memasukkan apa masukkan yang itu apa dimasukkan gitu ya. itu apa gitu ya. Iya, betul. Hmm. Belum kita mesti menjaga hati kita terhadap komentar-komentar orang yang aduh asal ngomong misalnya begitu. Aduh kadang-kadang ya hal-hal begitulah ya. Ya. Itu nggak gampang. Menjaga hati kita hari-hari ini itu kalau menurut saya lebih lebih kewaspadaannya harus lebih double ditingkatkannya itu harus lipat kali ganda. Mm-mm. Ini kan Ini em, kan kalau tadi yang tadi Bu yang ambil di aku ambil di 2 Petrus ya, kalau nggak salah. 1 Petrus Petrus ya, atau dua satu Petrus ya. Petrus ya. Yang Kan satu bawah, Petrus. 1 Petrus itu kan bawah itu kemudian em, sadar dan Iya, berjaga-jagalah. iya. Karena lawanmu mengaum-ngaum seperti singa yang Ya. siap menelan, gitu loh. Menelan orang yang siap ditelan loh. Hmm, hmm, hmm. Dan ngelawannya tuh cuma dengan iman yang teguh. Ya. Ya. Balik-baliknya kalau ngomongin Baliknya iman yang teguh, iman yang timbul teguh, dari pendengaran, dari pendengaran akan firman Tuhan pendengaran gitu akan kan, Bu? firman Tuhan. Gitu. Iya, iya. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, ningrum firman Kristus. Oh, firman Kristus ya. Firman Kristus ya. Ini jadi apa Ini ya jadi kalau apa ya ngomongin kalau balik-balik gitu ya ke khotbah, ya baliknya ke iman ya lagi. baliknya ke iman lagi. Iya. Oke, buat yang Oke, mungkin buat mau yang mungkin kirimkan pertanyaan kirimkan masih bisa pertanyaan masih bisa 081 081 225 225. 225 Oh, 225. 225 sini Oh, keliru. 225 sini ketemu. Frustasi. 575. 575 800. Iya. Tiba-tiba saya jadi lupa. 081 575 800 949. Ya, 081 575 800 949. Ini Ini hanya satu nomor ya. hanya satu Yang nomor tadi ya. sudah Yang dikirim ke tadi sudah dikirim 225 dipindah ke sini dong. dipindah ke sini dong. Saya menyapa Saya Pak menyapa Yanuar Pak Yanuar yang setia yang dengerin setia kita. dengerin Selamat pagi. Lalu kami Bu dari Andi, Bu Andi, Maria Okitasari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus juga tanya aja yang mungkin aja yang setia mungkin dengerin Good dia News dengerin Abraham Good News Menja, Abraham gitu Menja. ya. Beberapa waktu Beberapa ngobrol, waktu saya dengerin ngobrol, terus saya loh dengerin itu, terus katanya loh itu gitu. kayak gitu. Ternyata Ternyata dengerin Good News di Abraham Menja. Alhamdulillah. Yuk 081 Yuk, 881 575 849. 949. Ini Ini mungkin karena kita pindah mungkin nomor karena jadi kita pindah agak nomor, sedikit jadi banyak agak yang sedikit nyasar banyak ke yang nomor nyasar ke lama. nomor lama. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mencoba Coba mengadaptasi mengadaptasi pertanyaan Anda kalau Anda yang pertanyaannya kalau sudah Anda yang kirim ya. sudah kirim ya. 081 575 575 800 949. 949. Kalau mau telepon Kalau juga mau telepon juga 081 575 800 949. Ya, biar ya, kita bisa biar kita bisa dengar suaranya atau dengar suaranya atau 024 84 024 55 85 949. 94. Oke. Oke. Ada pertanyaan nih. Selamat Ada pagi, pertanyaan Bu. nih. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bu, apa sih yang Bu, apa dimaksud sih yang dengan dimaksud penyembahan dengan yang penyembahan sejati? yang sejati? Penyembahan yang sejati. Ya, sebetulnya penyembahan sejati itu adalah pengabdian hidup kita. Kita mungkin bisa ngelihat contoh yang paling jelas tuh abdi dalam keraton. Hmm.
Abdi dalam keraton itu ya, penyembahannya itu secara fisik atau secara kehidupan itu benar-benar menyerahkan dan mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada raja atau sultannya. Dia hidupnya abdi dalam itu gajinya sangat, kalau zaman tahun itu tuh gajinya cuma 10.000 ya. Sampai sekarang ini mungkin abdi dalam dari keraton itu hidupnya gajinya tuh 100.000 kali ya. Tapi itu anak keluarganya semua mengabdi kepada raja. Kita lihat sikapnya dia kalau datang menghampiri raja, jalan itu sambil apa ya, berlutut gitu loh. Jalan itu pakai lutut loh. Jalan jongkok ya. Atau jongkok yang lesot atau jongkok gitu. Yang kedua, kehidupannya diserahkan seutuhnya. Keluarganya, hidup dia, keluarganya seutuhnya semua dipersembahkan kepada Tuhan. Dan abdi dalam ini hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh rajanya. Nah, penyembahan kita ini, pengabdian kita atau penyembahan kita yang sejati itu ya sebetulnya seperti ibadah yang sejati yang dibilang Roma 12 itu, bahwa ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Sebetulnya itu identik dengan ibadah yang sejati, pengabdian itu, penyembahan itu. Roma 12 coba, Ningrum, ayat 1 itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Persembahan yang hidup loh ya, tubuh sebagai persembahan yang hidup, masih hidup, nggak mati, nggak pansui, masih bisa bergerak. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terus itulah itu adalah ibadahmu. Ya, ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu adalah mempersembahkan tubuh yang hidup tapi kudus. Kudus itu terpisah. Kayak abdi dalam di keraton itu hidupnya terpisah dari keramaian dunia. Ya. Kudus dan berkenan kepada Allah. Ya, itu ibadah yang sejati. Itu penyembahan. Maka yang dikatakan kalau kita ngelihat seperti yang dikatakan, kamu akan menyembah bukan lagi di gunung A dan B, tapi kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah itu Yohanes 4 ayat 20, coba 23, 24 kalau nggak salah ya Ningrum. Yohanes 4 ayat 20. 3:24 kah? 23. Ya 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembah-penyembah benar. Berarti selama ini ada penyembah-penyembah yang nggak benar. Kelihatannya menyembah, datang ke rumah ibadah, datang ke bait Allah. Nyembahnya itu hanya sebagai dengan fisik. Tapi Tuhan Yesus bilang saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran ini berarti bicara tentang action kehidupan kita. Jadi kita tidak harus mengejar pergi ke gunung A, ke gunung B, mesti ke kota A, ke negara B, ke C. Bukan itu yang dimaksudkan, sudah bukan ritualnya.
tapi perilaku perbuatannya Ya. itu harus melakukan apa yang benar. Ya, oke, jelas ya. Jelas. Jelas. Semoga ini menjawab Semoga ini pertanyaannya. menjawab pertanyaan. Dan kalau ada yang Dan kalau ada yang lebih jelas lagi, jelas lagi, silahkan. Gitu ya. silakan. Ya. WhatsApp aja WhatsApp aja 081 081 575 575 800 949. 849. Oke, Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. lagi. Selamat pagi, Felis. Pagi, Bro. Pagi. Saya sering mendengar Saya orang sering mendengar orang mengatakan kita mengatakan harus kita sungguh-sungguh harus mengikuti sungguh-sungguh Kristus. mengikuti Kristus. Sungguh-sungguh mengikuti Sungguh-sungguh Kristus dalam mengikuti praktek Kristus dalam kehidupan itu seperti kehidupan apa itu sih, Bu? seperti apa Terima sih? kasih. Terima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari prakteknya seperti apa? Mengikuti Kristus kan? Ya. Nah, kalau mengikuti Kristus itu kita punya gaya hidup seperti Kristus. Oke. Gaya hidup Kristus itu mengasihi musuh dan berdoa buat orang yang menganiaya kita. Mengikuti Kristus, Kristus ngajari kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Mengikut Kristus itu berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya kita membalas kejahatan dan caci maki itu dengan doa berkat pengampunan. Itu mengikut Yesus. Sulit enggak? Enggak. Sulitnya di mana? Nyangkal diri dan pikul salib. Lukas 9:23. Ini kalau orang mau mengikut Kristus loh ya. Ya. Kata mengikut Kristus. Nah, 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku bukan percaya, tapi setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, karena keinginan roh dengan keinginan daging itu bertentangan. Ya. Iya kan? Ya. Roh ini harus nurut. Tadi kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Rohnya ini mesti nurut takluk kepada Kristus. Roh ini kepingin ngampuni, tapi yang nggak bisa itu daging. Gemes, gregeten, aduh jengkel gitu ya. Tapi ya kita harus ngikuti roh. Ya. Harus berjuang, nyangkal diri. Ketika kita bisa nyangkal diri, pikul salib, kita ngelihat kemuliaan Tuhan. Karena memang orang yang beribadah kepada Kristus, dia akan mengalami dianiaya. Harus. Nggak bisa enggak. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 12. Dikatakan di situ memang setiap orang yang mau beribadah 2 Timotius 3:12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Nah, itu dia. Aniayanya bukan secara fisik ya, tapi verbal kadang-kadang. Dicaci maki orang, kita nggak boleh bales. Itu kita nih bisa teraniaya mental kita, perasaan kita. Ya. Tapi harus dikatakan di situ memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus, dia akan menderita aniaya.
secara verbal ya aniayanya ya. Iya. Oke, Yap, jelas Ningrum? Yuk. jelas, Bu. Ini sungguh-sungguh mengikuti Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Karena memang eh, apa ya? Kalau orang kadang-kadang suka rancu gitu ya tentang ikut Yesus gitu-gitu kan. Nah, yang mau nanya silakan 081 575 809 081 575 809. Silakan. Ini jam berapa sih? Masih panjang jamnya. Masih sampai jam 10:30. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke. Apakah mengasihi Tuhan merupakan sebuah emosi, perasaan, atau keputusan? Keputusan. Keputusan. Keputusan iman. Hmm. Karena kalau kita nggak pakai keputusan iman kita untuk nuruti segala perintah Tuhan, itu nggak gampang. Kecuali kita boleh milih loh ya. Boleh milih mana yang boleh, mana yang nggak mau. Enggak loh. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, Yohanes 14 ayo ayat nih, 15. Jikalau 15. kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti segala perintahku. Kalau segala perintahku itu semua nggak bisa pilih-pilih. Nah itu kalau nggak pakai keputusan iman, nggak bisa. Yang di good news tiap kali kan dikatakan mengikut Yesus itu dengan iman bukan pakai perasaan. Kalau kita mau ngikuti perasaan kita, pasti gagal, nggak bisa nggak. Karena perasaan kita ini terluka, perasaan kita ini sensitif, perasaan kita itu sudah menjadi tempat di mana apa ya iblis suka nipu kita dengan main perasaan. Jadi kita nggak bisa pakai perasaan tapi harus dengan keputusan iman, langkah iman atau tindakan iman. Oke, yuk Tuhan berkati. Mengikut Yesus keputusan iman, mengasihi Yesus itu keputusan iman. Nah, kalau keputusan iman ini, gitu ya, kita lihat nggak lihat, kita ada situasi susah atau enggak susah, tetap kita tahu bahwa kita mengasihi Yesus, bahwa Yesus mengasihi kita, gitu ya. Walaupun mungkin rasanya kayak kita nggak lihat pertolongan Tuhan, kok Tuhan nggak tolong, nggak akan ada pertanyaan itu. Kita bisa tetap bilang, yang saya tahu Tuhan baik. Ada satu lagu kuno. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Nah itu keputusan. Kalau kita sudah memutuskan kita mau ngikut Yesus atau kita mau mengasihi Yesus, itu akan ada komitmen yang kuat nggak sih di dalam hidup kita? Iya, pasti. Ya kan? Iya. Kalau kita hanya berdasarkan perasaan tadi gitu ya, kalau ditolong Tuhan, oh Tuhan terima kasih, aku mengasihimu gitu ya. Tapi kalau pas perasaan kita pas enak, pas seneng, melakukan perintah gampang. Ya. Tapi kalau pas moodnya kita, perasaan kita lagi nggak enak, lagi sebel, lagi aduh, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ada kecemasan, ada kegelisahan.
suruh ngikut itu nggak gampang loh. Itu perlu sangkal diri dan pikul salib. Tapi Ya. kalau kita sudah ngambil keputusan iman, pasti kita bisa. Dan Ya. itu keputusan iman itu membuat kita menang. Ya. Ya. Justru karena keputusan iman ini gitu ya. Walaupun mungkin kita merasa kita lagi lewat lembah kelam gitu ya, atau lewat lewat sesuatu yang susah banget. Kalau kita sudah memutuskan bahwa kita mau mengasihi Tuhan, itu tadi apapun ya kita nggak bisa apa ya, apapun yang terjadi ya udah kita tetap bilang aku mengasihi itu sih. Oke, jelaskan ya. 081 575 800 949 081 575 800 949 silakan. Yang kok nggak dibaca-bacain, tolong kirimkannya ke nomor yang ini ya. 081 575 800 949. Lanjut. Selamat pagi, Bu. Bagaimana caranya mengatasi perasaan kekosongan rohani? Kekosongan rohani itu apa ya berarti? Ya, rohaninya kosong, Oh, nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya ya baca firman. hampa Cara gitu. mengatasi iya, Oh, mengatasi kekosongan rohani ya diisi. Kosong kan? Ya iya, diisi dong, betul. diisi. Caranya ngisinya gimana? Coba dipancing dengan apa? Dengar firman. Mungkin Hmm, sementara dengan firman atau dengerin khotbah. Khotbah dulu. hmm, Cari. Tapi yang benar ya. ya, Terus yang nimbulin iman buat Anda. Terus sambil gitu sambil baca firman. Karena kalau lagi kosong itu suruh baca firman itu kadang-kadang tidak mudeng. Tapi coba oh, diisi, dengerin khotbah dulu. Terus sambil nyanyi, ujian itu bisa mengangkat atau mengisi hati atau roh yang kosong. iya, Minta kembali dipenuhkan dengan hadirat Tuhan. Ya, iya. Minta kembali dipenuhkan dengan hadirat. Silakan pertanyaan. Mungkin keliru ngirimnya ke nomor yang sana, kirim ke sini ya. 081 575 800 949. 081 575 800 949. Em, ini kekosongan rohani itu awal-awalnya terjadi karena menjauhkan diri dari Tuhan atau gimana sih, Bu? ya banyaknya itu sekedar mereka datang ke gereja tapi tidak dapat sesuatu dan dia tidak mengalami sesuatu. Hanya ikut-ikutan, hanya melakukan rutinitas agama yang aduh kalau enggak ke gereja kok ada sesuatu yang nganu ya, yang kurang ya. Jadi kayak tuntutan kewajiban itu aja. Tapi dia nggak ngalami pengalaman pribadi cuma dengan Yesusnya, Mm-mm. itu akan membuat kerohanian itu bisa kosong. Hmm. Hmm. Jadi Nggak punya awalnya. pengalaman. Ya. Nah, ini kalau ngomong tentang kayak tadi kan Ibu contohkan datang ke gereja cuman sekedar kewajiban atau kalau orang Kristen ya ke gereja gitu ya. Artinya kan kayak kalau orang nyebutnya ada yang ngomong agamawi hanya hanya asal gitu. Iya. Apakah banyak Iya. terjadi gitu? Sangat, sangat, Mm, sangat banyak, mm, sangat banyak.
Orang yang cuman ke gereja tapi tidak jadi pelaku firman. Itu banyak sekali nih, Rum. Makanya kalau dibilang pengikut Yesus itu sedikit. Orang Kristennya banyak. Tapi pengikutnya Yesus itu sedikit. Ya. Seperti yang dikatakan, kenapa Mahatma Gandhi itu berkata, aku suka sama Yesus, tapi aku nggak suka sama orang Kristen. Karena ada banyak orang Kristen yang tidak mengikut Yesus, nggak punya gaya hidup seperti Yesus, hanya sedang menjalankan ritual kekristenan. Coba, sekarang ada banyak orang itu mengidentikan kekristenan orang Yahudi itu orang Kristen. Padahal sebetulnya orang Yahudi dengan orang Kristen itu kan nggak sama. Orang Yahudi yang nggak percaya Yesus banyak sekali. Yang percaya Yesus itu hanya berapa sedikit sekali kan. Tapi mereka menyamakan bahwa orang Yahudi itu sama dengan orang Kristen. Enggak. Gitu loh. Ya. Jadi kalau yang dibilang pengikut Yesus belum, dia pasti orang Kristen, tapi orang Kristen itu belum tentu pengikut Yesus. Ya. 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 Boleh labelnya Kristen kalau dia tidak melakukan atau tidak menjadi pelaku firman, ya dia belum bisa disebut sebagai pengikut Yesus ya, Bu. Iyalah. Kalau pengikut Yesus itu sudah gaya hidupnya kayak Yesus. Perkataannya, sikapnya, tindakannya ketika menghadapi masalah, itu Kristusnya pasti keluar. Ya. Ini kayak bahasan kita minggu lalu. Kristusnya yang ke depan. Iya. Masalahnya seringkali kita menghadapi yang nggak sesuai dengan keinginan kita bilang, Tuhan minggir dulu, akunya yang maju. Nah, itu dia. Ini yang sedihnya. Oke, Shalom. Ada pertanyaan ya? Ini kayaknya ini masih nyambung. Selamat pagi Bu Elis. Saya dalam memutuskan suatu perkara, saya merasakan jawaban dari Tuhan lewat firman ataupun Roh Kudus yang bicara di hati. Ternyata setelah saya lakukan, hasilnya sering tidak sesuai harapan. Apakah saya salah menangkap suara Tuhan? Lalu bagaimana cara yang benar? Terima kasih. Gini, perhatikan, suara Tuhan itu timbulnya di mana? Memang kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini mesti itu ya, ada karunia membedakan roh yang akan bekerja. Karena setan itu juga seringkali itu menimbulkan atau mengingatin kita sama firman. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah kasih contoh ketika saya menghadapi penerbangan yang terlambat, delay semua di kota Semarang. Itu sampai ketika saya mau ke Singapura pas ketinggalan pesawat. Nah, ketika saya ketinggalan pesawat, padahal malam itu saya ada acara di Singapura, ya, saya ditawarin dengan pegawai maskapai yang berkata, Ibu bisa berangkat, padahal tadinya katanya waiting list 18 orang. Nah, saya belum tentu bisa berangkat, tapi tiba-tiba ketika nunggu dikasih tahu bahwa Ibu bisa berangkat nanti jam 8 malam. Dengan pesawat baling-baling, tapi dengan syarat saya bayarnya fiskal waktu itu bayarnya lewat dia. Lebih murah sih, lebih murah. Tapi itu langsung di otak saya keluar Roma 8:28. Yang berkata Allah ikut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Saya berpikir terlambat pesawat emang Tuhan izinkan supaya dengan cara itu saya bisa ngirit fiskal separuh kali 2
kali 4 orang. Jadi saya akan dapat sangu lebih gede. Ketika saya berpikir itu, tiba-tiba Roma 13 muncul di dada saya. Dengan berkata, apa yang menjadi milik Kaisar, kembalikan kepada Kaisar. Ya, jalanin aja. Mungkin ketika kita melakukan, apalagi Ibu tadi kan bilang, mendengar suara Roh Kudus, kadang lewat jawaban firman Tuhan, kadang-kadang tapi kok tidak sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Memang seringkali tidak sesuai dengan pengharapan. Satu kali saya itu pernah mau latihan sesuatu. Saya mesti pakai pelatih kan, dengan grup. Dan orang ini keras hati dan sombong sekali. Ya, pada waktu itu Roh Kudus ngomong gini sama saya, bayar. Berapapun yang dia minta, kamu bayar. Jangan kamu tawar. Oke. Oke Tuhan, saya itu bilang begitu. Saya ikutin. Nah, ketika saya ketemu orangnya, dia buka harga tinggi. Dia kasih saya harga tinggi ya. Saya bilang, oke, saya tidak tawar sama sekali. Saya baik Pak, saya bayar. Saya bayar tanpa saya nawar. Udah nih singkat cerita. Kita sudah berlatih 2, 3, 4 kali. 5 kali saya tinggal ke Australia. Karena saya ada tugas ke Australia. Nah ketika saya pergi ke Australia, pelatih ini nanya ke teman-teman saya. Loh, Bu Elizabeth itu sebetulnya siapa? Teman-teman saya cerita, saya itu siapa? Sejak hari itu, ini pelatih ini ketemu saya, dia bilang gini, Bu Elizabeth minta maaf. Saya ini kayak dikaplok, muka saya seperti digampar. Dengan kelakuan saya terhadap ibu. Maafkan saya Bu. Dan sejak itu hubungan saya dengan pelatih ini baik sekali dengan suami saya. Keluarga kami hubungannya dekat sekali. Bahkan setiap kali kami buat event, acara apapun, dia nggak mau dibayar. Baik latihannya maupun penyewaan alat-alat, semua fisik, dia tidak pernah mau dibayar sampai dia meninggal pulang balik ke surga. Jadi gini, efeknya, dampaknya ketika kita mengikut Yesus itu enggak seketika. Ada jarak beberapa waktu. Ada jarak beberapa waktu, beberapa saat, bahwa kita harus percaya apa yang kita lakukan dengan ketulusan hati itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya kan? Nah seringkali kita kecewangan karena kita melakukan tapi kok tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, dengan apa yang kita harapkan. Udah nggak usah mikir, lakukan aja, turuti aja apa yang Tuhan katakan. Udah, tapi percayalah, nggak 1 bulan, nggak seminggu, nggak, pokoknya dalam jangka waktu pasti Tuhan akan kerja. Nggak usah takut. Ya. Berapa waktu yang lalu saya punya masalah. Saya punya masalah anak-anak SMK yang nabrak mobil. Mobil yang ditabrak itu mobil Innova baru. Ditabrak. Saya tahu bahwa itu resiko pasti kita yang tanggung, nggak mungkin enggak. Gitu kan? Ya sudah. Tapi kembali, Tuhan itu ngajarin kita bertanggung jawab. Nah, ketika sudah ditentukan, kita nanya kan, dia punya asuransi enggak? Oh punya. Ya udah. Tapi saya tidak minta, dia tetap ngasih saya harga, suruh ganti dengan harga yang diminta bengkel. Cuman saya dikurangi sekitar 3 juta. Saya hanya bilang begini, oke, boleh enggak kalau saya angsur 3-4 kali? Ya. Kalau boleh.
Nggak boleh. Udah dikasih waktu. Saya daripada saya ini janji 1 bulan atau 1 minggu, tapi yayasan nggak ada uang, kan lebih baik saya bilang saya angsur 3-4 kali. Tapi kalau saya punya uang, ya nggak usah nunggulah 3-4 bulan. Saya orangnya prinsipnya gitu. Kalau saya punya duit ngapain toh? Saya mesti menunda. Ya kan? Orang bayar sekarang sama besok sama bayar. Kalau ada duit, buat saya lebih suka cepat ngelunasin. Karena saya selalu prinsip begini, siapa tahu nanti malam aku mati. Kalau tiba-tiba nanti malam aku mati, aku masih punya hutang sama orang. Loh, sayang orang mlebu surga loh gara-gara dikondeli hutang itu. Jadi saya kalau mau bayar besok-besok itu kalau saya punya uang saya nggak mau. Saya akan segera bayari semua. Begitu saya dapat uang, sama siapapun saya cepat bayar. Karena clear, kalau bisa secepatnya clear tuh enak. Jadi anytime Tuhan datang dalam hidup saya tuh saya sudah memang siap gitu loh. Nggak ada sisa tanggungan. Itu buat saya lebih enak. Ya, tapi tetap nggak mau orangnya. Saya nggak apa-apa. Saya ngucap syukur kok. Saya cuma percaya Tuhan tuh pasti berkati saya, pasti bisa selesaikan. Ya. Nah, kurang sehari gitu ya. Padahal uang sudah ada nih. Cuman tadi suruh mau nunggu anak saya transfer aja. Orang ini ngancam, pakai ancaman. Pakai ancaman. Inilah ya. Kalau enggak ya, nanti nama baiknya Bu Elizabeth lo ya. Yang kedua, apa mau dibawa ke ranah hukum? Dikasih begitu. Tapi bersyukur Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, intervensi kita. Saya nggak mau ngeladenin dengan perkataan-perkataan yang seperti itu, saya tidak mau ngeladeni. Saya cuma lepaskan berkat pengampunan buat orang ini, karena orang ini bukan orang nggak kenal Tuhan loh. Ini orang yang kenal Tuhan loh. Ya, jadi saya tetap ngampuni. Enggak, saya nggak berharap apa-apa. Saya cuma bilang oke, saya akan transfer hari ini karena uangnya Tuhan Yesus sudah sediakan. Selesai. Cuman maksudnya yang saya pelajari gini, kadang-kadang orang Kristen itu ya dia nggak mau ngikut apa yang Roh Kudus katakan. Kalau dia cuma hidup ngikutin emosi, itu kalau dibuat dan dikasusin di hukum pakai kepolisian, lo malah enteng banget buat kita. Karena hukum perdata lo, bukan pidana lo. Kalau perdata itu di sidang, di pengadilan, ditanya, mau bayar enggak? Kita bilang aja, ya saya mau bayar. Bukan saya nggak mau bayar, saya mau bayar. Tapi saya mau bayar 1 bulan semampu saya. Kalau kita jawab, aku mampu nih 1 bulan 10.000. Wih, nggak bisa apa-apa mereka. Dilepasin, pengadilan menyetujui. Memang kita punyanya 10.000 dan kita punya niat hati yang mau bayar kok. Betul nggak? Ya kan? Jadi, ngapain toh ribut-ribut. Cuman orang-orang begini itu saya ngelihat kasihan gitu loh. Saya justru prihatin. Prihatin saya nggak urusan dengan duit. Orang uang itu bisa dicari kok. Yang nggak bisa dicari itu pertemanan, persahabatan, dan perkenanan hati Tuhan. Ya kan? Kalau perkara uang aja tuh bisa dicari. Kalau Tuhan yang memberkati kita tuh, apa sih yang nggak bisa? Tuhan tuh bisa berkatin kita. Yang kedua, lewat peristiwa itu kita tahu kita ini cinta uang nggak? Kalau hati kita nggak melekat sama uang ya, uang itu yang cinta sama kita, Tuhan akan berkati kita. Ya, saya setiap kali ada peristiwa, muji saya cuman gitu aja. Oh, aku nggak cinta uang, aku cinta Yesus. Ketika aku cinta Yesus, uang yang cinta aku. Aku nggak cinta sama uang, tapi uang yang cinta aku. Gitu aja kalau kita cinta uang,
nggak cinta Yesus, uangnya kabur. Tiba-tiba yang Amsal 23 bilang tiba-tiba dia bersayap, dia pergi meninggalkan kita. Oke, jelas ya. Jadi nggak apa-apa, ikutin aja, walaupun hasilnya tidak seketika, tapi nanti ada waktu. Seperti yang tadi saya saksikan dengan satu pelatih itu, jaraknya kira-kira buat orang itu sadar dan berbalik baik banget sama saya, itu kira-kira dalam jangka waktu 2 bulan kali. 1,5 bulan, 2 bulan. Orang itu langsung berbalik sama saya dengan suami saya itu baik sekali. Ya, Tuhan berkatin. Ya. Kadang kan apa ya, harapnya kita nggak sama dengan maunya Tuhan. Iya. Jadi itu tadi makanya pesan teman. Jangan karena perasaan. Kadang-kadang harapan kita sesuai dengan perasaan dan kan. Keikhlasan hati kita, Ningrum. Ya. Ya. Keikhlasan hati kita mengikut perintahnya Tuhan, ikhlas beneran tanpa kepengin timbal balik. Ya, betul. Nah itu cepat. Tapi kalau kita masih melakukan perintah Tuhan dengan imbal balik, jadi maksudnya nggak ikhlas, ya belum. Itu nanti prosesnya lama. Tapi ketika kita melakukannya dengan ikhlas ya, cepet banget. Ya. Ya. Ada telepon yang masuk. Halo. Halo, Mbak. Bu Elis. Shalom. Shalom. Tanya, Bu. Iya. Tuhan Yesus. Ya berdoa sama ya saya mau tanya. Kalau sudah berdoa sudah terkabul. Apa betul harus balik kanan? Ini kan kayak gitu betul. Nah, kalau tiga sama yang bagaimana ya? Ibu maksudnya mau ke Israel? Maksudnya doa di Gesmani doa seperti yang berat gitu loh. Kan banyak yang doa ke sana terkabul. Lah memang sebagai seorang saya apa setiap percaya berdoa di Getsemani gitu. Jadi tidak maksudnya maksud saya gitu. Sebentar Bu, Coba saya masih Ningrum, belum menangkap. Saya putus-putus juga, suaranya Ibu itu putus-putus, saya nggak dengar. Coba. Ya, ulangi Bu. Di Getsemani, gimana? Itu kalau doa di Tuhan Yesus. Nah ini hilang lagi. Berat. Ya, seperti kayak saya. Itu apa? Gitu loh, sembarangan gitu. Bu, sebentar, saya mau tanya dulu. Yang sama Ibu dimaksud Getsemani itu di mana, Bu? Kan ada di Ungaran. Oh, yang Ibu maksud itu. Banyak yang doa ke situ katanya terkabul. Dan sekarang saya tanya apakah sudah terkabul itu kembali sana kayak orang janji gitu loh, Mbak. Oh, gitu. Oke. Nah itu kan memang doa biasa, memang kalau Tuhan Yesus tidak yang berat. Oke. Ibu didengerin ya, kita jawab ya. Ya, terima kasih Mbak Romo. Ya, Tuhan berkati. Makasih. Ibu Ningrum boleh ketawa dulu nggak, Bu? Boleh, silakan. Ningrum tuh nangkapnya ya ampun beneran. Di Getsemani itu loh. Ningrum Nah, ke Israel. kayak Ningrum kayak gitu. Iya wis entek iki sik guyune Ningrum.
pertanyaannya adalah begini. Jadi ada taman doa bukit doa Getsemani di Ungaran. Nah, kalau datang ke bukit doa Getsemani di Ungaran itu apakah hanya pergumulan yang berat saja atau boleh semuanya datang ke sana? Itu tidak ada batasan, itu tidak ada larangan, itu tidak ada kriteria tertentu untuk bisa doa di Taman Getsemani. Semua kan tergantung. Kalau di rumahnya dia nggak bisa doa kusuk karena rumahnya kecil atau tetangganya empet-empetan. Jadi kalau doa di Getsemani itu kan lebih tenang, lebih tentram. Tapi kalau rumahnya ibu besar, rumahnya sepi, kalau pagi anak-anak kerja, nggak ada orang, doa sendiri di rumah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang enggak bisa, mau ke sana, ya boleh, silahkan. Tuhan bisa kabulkan doa kita dimanapun, kapanpun. Ya. Ya, dan kalau ke Getsemani ataukah harus ketika punya masalah yang berat besar? Enggak. Dan ada banyak mujizat? Iya, banyak mujizat. Karena apa? Kembali di Getsemani, seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia itu melepaskan kedagingan dia. Sehingga dia berani menyerah. Kuncinya kan begitu. Dia tahu keinginan hati Bapa, tapi dagingnya Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu. Karena Yesus tahu kalau dia minum cawan yang berisi murka Allah, dia akan menanggung hukuman dosa sedunia. Berat. Resikonya mati Yesus, maka perlunya darah. Tapi Yesus sadar bahwa yang terjadi bukan keinginan dia, tapi yang harus terjadi dalam hidupnya adalah kehendak Bapa. Ya. Nah, ketika Yesus mengalami kemenangan di Getsemani, bisa menang, menaklukkan dirinya untuk mengambil keputusan Bapa, maka ada perkara besar keselamatan terjadi atas dunia. Nah, kalau ibu mau doa di Getsemani atau di rumah, kuncinya kan gini, nyerah sama Tuhan. Ambil keputusan Tuhan, bukan keinginan dagingmu. Ya, itu terjadi. Kemarin saya baru dengar kesaksian yang main Passion of the Christ, yang jadi Yesus. Ketika dia mau mengambil peran sebagai Yesus, dia banyak hal yang akan jadi resiko dia. Bahwa dia akan stop karirnya sebagai bintang film, artis Hollywood. Dia akan berhenti karena tidak ada lagi orang yang mau pakai dia dan sebagainya. Ya, bahkan ketika dia bergumul untuk berjuang memerankan Yesus, penderitaan yang dia lewati itu banyak. Yang ketika mikul salib, baunya, lengannya sampai lepas, ya. Terus ketika, waduh, dia sudah bolak-balik pingsan, dia sakit, sampai ditanya mau dilanjutin apa tidak. Ketika dia dicambuk, itu ya, cambuknya meleset kena dagingnya dia. Wih, dia teriak kesakitan, jerit ya. Itu kayak begitu. Dan yang paling seru tuh ketika disalib, ditelanjangin gitu, anginnya dingin sekali, itu sampai badannya tuh beku semua. Mati. Karena kena angin yang kenceng dan dingin itu, sampai tubuhnya, sekujur tubuhnya tuh mati, gak bisa ngerasain lagi. Dan yang paling parah, itu ada halilintar, ada petir yang nyamber dia, karena dia ada di puncak paling tinggi, dan pada saat itu sutradaranya tidak turunin dia dari kayu salib itu, dia kena petir itu,
badannya gosong, rambutnya jabrik, rambutnya jadi berdiri semua, jabrik. Dipikir dia mati, ternyata dia nggak mati, kulitnya gosong. Tapi yang keren dia bilang gini, ketika aku mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, melakukan peran sebagai Yesus, dia terima pengurapan. Dia mempunyai pengurapan keberanian yang luar biasa, dan dia melihat korban Kristus yang membuat hidupnya berubah. Yang paling keren gini, dia ngomong gini, yang aku pikir dulunya dia tidak akan lagi, karirnya dia sebagai aktor akan berhenti, ternyata sampai hari ini nggak berhenti. Itu ada kesaksiannya bagus banget. Ya, ketika makanya cuman gini aja, pilih aja kehendak Tuhan yang jadi. Pergumulan mau berdoa dimanapun, yang penting lepaskan kedagingan kita, keinginan kita. Kita harus berani berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Ketika kita menang di situ, wis luar biasa. Kemarin kok Pak Theophilus Hendra bilang gini, menang di udara akan membuat kita menang di darat. Ya, perjuangan kita doa itu kan di atmosfer, di udara. Begitu kita perang dalam roh menang, oh di darat kita menang. Ya. Ya, oke. Tuhan berkati. Ini bukan masalah tempatnya, Betul. tapi masalahnya hati kita itu gimana? Gitu ya Bu, semoga bisa diterima jawabannya. Lanjut. Pagi Bu Elis dan Ningrum, saya mau tanya. Kalau kita menerima sikap yang tidak baik dari orang yang lebih tua atau sebaliknya juga dari orang yang lebih muda dari kita, bagaimana sikap kita terhadap mereka berdua? Terima kasih. Ulangi pertanyaannya Ningrum, hilang-hilang. Oke. Bentar Bu. Bagaimana? Pagi Bu Hilang Elis, saya mau tanya, kalau kita menerima sikap yang tidak baik dari orang yang lebih tua atau sebaliknya juga dari orang yang lebih muda dari kita, bagaimana sikap kita terhadap mereka berdua? Terima kasih. Sikap kita harus tetap tinggal dalam firman. Apa yang diajari oleh firman Tuhan? Terhadap orang yang lebih tua, ya kita harus tetap hormat. Terhadap orang yang lebih muda dari kita juga harus sikap kerendahan hati kita ada. Kita harus tetap rendah hati. Karena hukumnya Tuhan, barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Tapi barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Jadi kalau kita bersikap hormat terhadap orang yang lebih tua, buat kita itu lebih mudah ya. Tapi tetap ada orang yang lebih muda dan bersikeras, keras, sombong. Nih aku, udah nggak usah ngurusin aku. Udah, gitu kan. Itu terhadap orang tua. Itu sikap ini yang perlu kita perhatikan. Dari setiap masalah dan persoalan yang harus kita perhatikan, yang Tuhan mau adalah kita belajar tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jadi sikap kita terhadap orang tua, apakah kalau terhadap orang tua kita sudah pasti hormat? Belum tentu. Banyak anak muda zaman sekarang menganggap, kamu orang tua, kamu tahu apa? Ini teknologi kemajuan zaman udah begini, kamu nggak ngerti apa-apa. Ada mereka yang sombong dengan berkata begitu. Ya, terhadap orang muda kita lebih sulit. Kenapa? Kita merasa kita tua, kita harus dihormatin. Tapi Tuhan ngajarin kita, belajarlah daripadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Jiwamu akan tenang. Jadi sikap kita ini harus tetap rendah hati. Karena kalau kita lihat Ulangan 8,
dari semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dengan maksud merendahkan hatimu dan untuk mencobai engkau. Sebetulnya apa yang tersimpan dalam hatimu. Apakah engkau nurut firman atau tidak? Ya, jadi ini belajar kalau nurut saya terhadap orang tua atau anak muda, ya belajar rendah hati. Ya. Saya sama anak saya juga tidak selalu saya harus dimengerti. Kalau saya ngelihat gitu, saya minta maaf, saya minta maaf. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ya. Tapi ada kalanya sama anak bebal, anak dungu yang dikasih tahu sok. Nah, saya tidak boleh. Karena kalau saya berlaku seperti dia nanti akan menganggap dia itu orang yang penuh hikmat dan pinter. Enggak, misal ngajari kita jawab, orang bodoh itu menurut, orang bebal itu menurut kebebalannya. Supaya dia enggak merasa dirinya pinter gitu loh. Dan kalau itu sampai kita pengajaran kita menganggap dia lebih pinter, oh kita menjerumuskan dia. Ya, oke. Tuhan berkati. Jelas ya. Jelas ya. Ini keren banget sih. Keren banget. Dengan rendah. Tapi kalau ini kalau misalnya egonya kita masih yang cukup tinggi, ini kita lagi sangkalin diri nggak sih, Bu? Oh iya, itu sangkal diri. Sangkal diri Ningrum. Iya. Pasti. Jadi kayak yang tahan. Iya, sangkal diri. Kadang-kadang gini, ngadepin anak muda ini kadang-kadang gini. Anak muda itu tidak pernah berpikir ke orang tua. Ya. Ya kan? Sudah kalau pergi atau pulang nyampe rumah atau mana nggak pernah ngabarin. Kita orang tua mikirin dia sudah nyampe atau belum, kenapa belum sampai rumah, nanti di jalan ada apa. Kita mikirnya begitu Ningrum. Ya. Tapi anak muda tuh menganggap, ngapain kamu berkelebihan? Mikiri aku sampai begitu. Nah, lebay. Iya. Hal begitu bisa. Bisa. Banyak. Ini kadang-kadang ini juga seringkali ngalamin gitu ya. Digesek dengan anak yang sudah beranjak, dia udah dewasa kan. Yang kadang-kadang bikin kita tuh kayak hampir bikin tersinggung. Kayaknya nggak pantas banget kalau saya Iya. pada akhirnya ya kita cuma kita yang harus memahami mereka gitu. Nah, ini salah satu kayak prinsip tadi yang kita bilang tentang sangkal diri tadi salib itu. Iya. Iya. Tapi ya Ningrum ya, memang sikap kita yang penting kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita tetap ada, tapi terhadap anak kalau kita sayang, kita nggak minta mereka ngerti kita, tapi kita juga harus memberi pengertian buat mereka. Tidak harus di hari yang sama, tapi di hari yang akan lainnya kita harus tetap memberitahu kepada mereka bahwa nggak bisa kita suruh ngerti kamu terus itu nggak apa-apa. Tapi kita orang tua bisa. Orang lain belum tentu bisa ngerti dia loh. Betul. Kalau kita diemin terus tanpa kita pernah koreksi dia. Ya kan? Ya. Ini orang dalam nih, orang tua sendiri. Kita bisa ngerti. Tapi ketika dalam pergaulan kalau dia egois, dia nggak bisa mikirin orang lain. Ya. Emangnya nanti satu kali dia bisa diterima di lingkungan mereka? Enggak. Betul. Jadi kita harus clear nih ngomongnya. Iya. Tapi saya nih banyak hal. Harus cari waktu yang baik. Iya. Iya. Kasih tahu yang waktu yang baik. Tapi nanti kalau sudah waktunya sudah lewat aja, anak bisa bilang gini, udahlah itu yang sudah lalu, nggak usah diomong lagi. Nggak usah itu yang sudah lalu, nggak usah diomong lagi.
Puji Tuhan. Ya kan? Iya. Kalau kita nggak sayang sama dia, ngapain kita ngurusin? Ngapain kita ngomong lagi? Biarin aja. Satu kali dia kejungel walik juga dia yang ngalami, bukan kita kan. Tapi anak-anak saya yang sudah menikah, yang dulu kalau dikasih tahu model begitu, sekarang mereka bilang, iya loh mami, ternyata kehidupan ini tidak gampang. Sekarang setelah aku ngalamin begini, aku baru nyadar apa yang mami ngomong itu benar. Duh mami, lah lagi gitu kan. Ya udah terlanjur, udah nikah, udah berkeluarga, ya wis jalan nono, ya wis rasakno adepi gitu kan. Ya. Dan sekarang dia udah punya anak lagi dengan anaknya dia. Apa yang ditabur dia pasti tua ya kan. Dia sekarang ngadepin hidupnya dia dulu. Iya. Dulu kalau sama kita orang tua, udahlah mami ngomong terus. Mami udah ngomong berapa kali. Ah, mami cerewet, nggak usah ngusi, ngomong lagi. Iya, sekarang dia ngerasain sama anaknya di begitu. Mami kenapa cerewet? Kenapa mami ngomong terus? Nah baru rasain. Itu nggak bisa dipungkirin hukum. Hidup ini ada hukum tabur tuai. Ya betul. Ya kan? Iya. Ya puji Oke. Tuhan, Ningrum. Tapi sekali lagi ya itu tadi ya. Ada orang terdekat kita itu latihan buat Iya. merendahkan, Iya. gesek kita jadi bersinar gitu ya. Oke Bu, terakhir. Woi, kok udah cepet ya? Loh, ini udah 10.25 Ini udah Bu. 10.25 Bu. Wow. Seperti biasa buat dengar good news menjelang kembali kita memperingati pengorbanan Kristus. Halo Bu. Hilang nih, Rom. Ningrum, Ya? hilang. Enggak, Ningrum lagi tunggu Ibu. Oh, oke. Suaranya tadi nggak jelas. Oke. Pesannya hari ini kita akan menghadapi mulai besok ya. Hari ini Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, penderitaan Kristus. Ingat bahwa mengikut Yesus kita punya teladan yang harus kita teladani adalah Yesus. Jangan gagal fokus, dialah teladan hidup kita, dialah contoh hidup kita. Kalau kita mau ngikut Yesus, teladani cara Yesus menghadapi masalah. Ketika dia diperlakukan tidak adil, ketika dia diperlakukan tidak baik, dia tetap memberikan respon, melakukan kebenaran yang Bapak ajarkan buat kita dan diajarkan buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus berkati, praktek firman, dan Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi salibnya harus dijalani, maka kemuliaannya akan jadi juga dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Dan berkati. Terima kasih Bu. Ketemu minggu depan. Terima kasih Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaan dan atensinya ya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh jadi berkat buat setiap Anda. Sampai jumpa.